dari Belu. Pengertian Rai Rate yang diberikan oleh masyarakat suku Kemak adalah menyimpan atau meletakkan sesuatu di makam, dan dalam pemahaman ini bahwa sesuatu yang disimpan atau diletakkan itu dalam bentuk makanan atau minuman. Perbuatan meletakkan makanan di kuburan disebut dengan upacara bersaji. Maka secara sederhana, Rai Rate dapat dikatakan dengan meletakkan sesajian pada makam. Oke, baik, untuk materi selanjutnya tentang konsep ritual Rai Rate dan alasan kenapa kebudayaan ini masih diteruskan oleh masyarakat Belu. Untuk melaksanakan tradisi Rai Rate ini, sebelumnya maka kepala suku akan berkoordinasi dengan para keluarga yang akan melakukan ritual ini. Mereka pertama-tama akan berkumpul di sebuah rumah adat, lalu melaksanakan sebuah ritual di mana kepala suku akan naik ke atas atap, lalu membawa sesajian dan menyimpannya di dalam rumah adat tersebut. Nanti ketua suku akan menggantungkan jagung yang sudah dikeringkan di atas atap rumah adat tersebut. Oke, untuk selanjutnya makanan yang akan dijadikan sebagai ritual ini akan disimpan atau akan diletakkan dekat pedang yang dipakai untuk melaksanakan tradisi ini. Nah, setelah menyimpan dekat pedang tersebut, maka makanan itu akan diucapkan doa-doa permohonan oleh kepala suku tentang atau bagaimana pergumulan keluarga tersebut. Lalu setelah doa dilaksanakan, maka makanan tersebut akan diberikan kepada keluarga yang bersangkutan. Nanti keluarga yang bersangkutan tersebut akan memakannya dalam satu wadah yang sama ataupun meminum minuman dalam suatu wadah yang sama. Setelah itu, maka makanan yang tersisa yang sudah dibawa masuk ke dalam rumah adat tersebut akan dimakan oleh semua anggota keluarga sampai habis. Nah, di sini ada beberapa syarat atau beberapa larangan untuk tradisi ini, di mana perbedaan makanan yang tidak boleh dimakan oleh laki-laki. Di sini, kaum laki-laki tidak boleh memakan makanan yang diletakkan dekat atau di atas kayu, sedangkan mereka bisa memakan yang sudah disimpan dalam wadah dan diletakkan di tanah atau di tempat mereka duduk tersebut. Setelah itu, maka barulah mereka bisa melaksanakan ritual Rai Rate, di mana mereka akan meletakkan makanan atau sesajian di atas makam para kaum keluarga mereka yang sudah meninggal. Nah, ketika meletakkan, mereka bisa membawa sesajian dalam bentuk apa saja, bukan saja makanan, bukan saja nasi, daging, sayur, atau semacamnya, tetapi bisa membawa laru, rokok, atau semacamnya. Tradisi ini bukan hanya bagaimana mereka mengenang dan memperingati arwah-arwah keluarga mereka yang sudah meninggal, tapi ini juga menjadi alternatif di mana mereka memberikan makanan dan minuman sebagai tugas mereka yang dipercaya bahwa ketika keluarga mereka yang belum dibaptis atau belum sambut baru, itu harus diperhatikan oleh mereka karena mereka mempercayai bahwa pada saat itu Tuhan belum atau tidak mengenal orang-orang tersebut yang meninggal sebelum dibaptis atau disambut baru. Alasan kenapa mereka terus menjalankan ritual ini karena mereka percaya bahwa apa yang menjadi jerih payah mereka yang sudah mereka kumpulkan dari hasil kerja mereka dan diletakkan kepada nenek moyang, maka akan diberkati. Nenek moyang tersebut akan mendoakan mereka, akan memberikan berkat yang banyak untuk mereka, dan mereka meyakini bahwa nenek moyang mereka akan terus menjaga dan melindungi mereka. Tapi untuk sesajian ini tidak hanya diletakkan dan dibiarkan bagaimana atau nantinya para leluhur mereka yang sudah meninggal akan makan. Makanan tersebut bisa dimakan atau dicicipi oleh tetangga mereka yang bukan dari keluarga yang sedang melaksanakan ritual. Mereka percaya bahwa selain memberikan ritual ini atau melaksanakan ritual ini sebagai menghargai para keluarga mereka yang sudah meninggal, tetapi mereka juga mengikat tali persaudaraan dengan tetangga ataupun suku yang berbeda dari mereka. Rai Rate menurut pandangan masyarakat sekitar. Menurut pandangan masyarakat Belu, tradisi ini diterima dengan baik, bahkan masih terus dilestarikan, dan juga menurut suku lain yang hidup berdampingan dengan suku Kemak, mereka menghargai dan menerima tradisi ini di lingkungan mereka.
bukti nyata penerimaan tradisi Rairate di lingkungan masyarakat, yakni ketika tradisi ini dilakukan, maka pemuda-pemudi diikut sertakan dengan maksud mengenali dan mewarisi tradisi tersebut ke generasi selanjutnya. Lalu untuk penerimaan dari suku lain, ketika sesajian itu diletakkan di makam, suku lain dapat memakannya sebagai bukti toleransi dan hubungan persaudaraan yang erat. Menurut peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Nah, dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia untuk sampai saat ini belum ada atau tidak ada peraturan yang mengatur mengenai pemberian sesajen kepada orang yang sudah meninggal atau memberi sesajen di atas kubur seperti yang dilakukan oleh masyarakat Belu, di mana mereka selalu memperingati atau memaknai orang atau leluhur mereka yang telah meninggal dengan memberi sesajen pada saat tertentu seperti yang mereka lakukan pada tanggal 2 November. Namun apabila kita melihat dari sisi Pancasila, dalam hal tersebut seperti telah melanggar sila pertama yang dimana berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, karena dimana hal memberi sesajen yang dilakukan oleh masyarakat Belu ini nampaknya telah melanggar sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, karena telah menyembah Allah lain seperti menyembah arwah orang yang telah meninggal. Kemudian mereka itu mengsakralkan rumah adat yang mereka gunakan sebagai tempat menyimpan sesajen tersebut atau kuburan-kuburan para leluhur mereka. Kemudian kita melihat lagi dalam sisi kekristenan kita, hal tersebut telah melanggar firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Keluaran 20 ayat 3 yang berbunyi demikian, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Tetapi budaya orang Belu kita lihat dari sisi kekristenan telah menyembah berhala dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang dan secara turun-temurun hingga sampai saat ini. Tapi jikalau kita melihat dari perspektif nilai-nilai Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri atas 5 ideologi dasar. Nah, peran Pancasila dalam keberagaman bangsa adalah mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan berbagai suku bangsa, budaya, agama, ras, dan kebiasaan, dan golongan masyarakat. Nah, Pancasila berperan sebagai mempersatukan keberagaman tersebut dan membentuk Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga hal tersebut atau kebiasaan tersebut itu merupakan keberagaman budaya dari sekian banyak budaya, suku, adat istiadat yang perlu dilestarikan. Nah, untuk menciptakan Indonesia yang unik dan beragam dari banyak hal, banyak pandangan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Belu. Yang berikut, budaya Rairate menurut pandangan agama. Pandangan agama terhadap tradisi di Belu dalam Kristus berdasarkan teori dari Richard Niebuhr, maka Rairate menilai ada pada sikap dualis atau Kristus dan budaya dalam paradoks. Masyarakat memiliki dua identitas, yaitu sebagai orang Kristen, baik itu Kristen Protestan maupun Roma Katolik, yang memiliki aturan-aturan sendiri, dan masyarakat yang memiliki adat istiadat yang juga mengatur kehidupan mereka dengan aturan yang berbeda. Gereja Roma Katolik mendukung tradisi Rairate, namun pada kenyataannya itu suatu keharusan.
pada saat melakukan upacara adat istiadat. Rairate pada tahun ini tidak dilakukan terlebih dahulu dan juga untuk mereka yang beragama Kristen Protestan. Masyarakat mengatakan bahwa tradisi ini adalah adat yang ada, sehingga dengan kata lain dapat dikatakan bahwa mereka tetap memegang aturan leluhur sekalipun tidak ada makna khusus bagi mereka. Sikap dualis seperti ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari sikap ini adalah masyarakat tahu tentang nilai-nilai budaya dan juga tahu tentang nilai agama. Kekurangannya adalah dari tipologi ini adalah masyarakat tidak dapat membedakan mana yang lebih penting antara budaya atau Kristus. Sebagai orang beragama, seharusnya Kristus ada di tempat yang paling tinggi. Namun dengan adanya tipologi ini, menjadi Kristus dan budaya terlihat sederajat. Dalam pemahaman iman Kristen bahkan tercatat jelas dalam Alkitab. Di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-31 menyatakan bahwa orang yang sudah meninggal memiliki tempat yang sudah disediakan yang tidak bisa berhubungan dengan orang yang hidup. Bahkan pada ayat sebelumnya dikatakan bahwa kita tidak perlu berdoa untuk sudah mati, karena apa yang dilakukan di bumi akan ditua nanti. Melihat pengertian ini dan apa yang dituliskan oleh Peter Lasse, ini menimbulkan suatu pemahaman baru, bahkan baik itu Kristen maupun Katolik tentunya memiliki pemahaman yang hampir sama dengan teologinya. Dalam pemikiran Kristen dan Katolik, kata teologis memiliki kata dasar teologi yang diberikan akhiran. Yang pemikiran Kristen yang menunjukkan sifat teologi sendiri memiliki arti. Bahasa Yunani theos, Allah, dan logia adalah firman atau firman-firman. Adalah pengetahuan mengenai sifat-sifat Allah, dasar-dasar kepercayaan kepada Allah dan agama, terutama berdasarkan kitab-kitab suci. Ini adalah Tuhan yang dipahami secara umum, bukan Tuhan bagi orang Kristen, Protestan, Roma Katolik, ataupun Islam saja. Secara sederhana, maka teologis yang dimaksud adalah makna secara iman. Ketika berbicara tentang iman, maka jelas itu akan berhubungan dengan firman Tuhan, dan tradisi yang baik harus berada di bawah terang firman Tuhan. Jadi, untuk tradisi Rairate tidak disetujui oleh sudut pandang agama Kristen, karena hal ini tersebut disebut dengan Rairate. Dalam upacara adat ini, masyarakat menaruh makanan di atas makam leluhur atau leluhur yang belum dibaptis. Karena sebagian besar masyarakat Gemak dalam memeluk agama Kristen, praktik syukurai dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen yang tidak mengenal antara yang hidup dengan yang mati. Namun terlepas dari kenyataan ini, tradisi syukurai masih bertahan sampai sekarang karena nilai-nilai penting yang ditawarkan oleh tradisi ini. Rairate adalah semacam ritual yang mengharuskan setiap orang dalam setiap keluarga untuk menjalankannya.
Kegagalan dalam menjalankan tradisi akan menjadi bencana bagi keluarga. Namun, Rate menilai juga memberikan kesempatan bagi masyarakat Kemak untuk belajar tentang tanggung jawab dan saling berbagi antara sesama anggota suku atau orang di luar. Yang terpenting, tradisi ini mengajarkan masyarakat Kemak tentang nilai persatuan dan kesatuan di antara mereka.